بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram Mataram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Bil khusus pada keluarga besar Bapak Haji Azriyah sekeluarga, Pak Khairil, ada ingat lagi anak-anaknya aja diingatkan. Semoga beliau diberi kesehatan, panjang umur, dimudahkan seluruh perkara, mudah dalam mana rezeki yang halal di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir meneruskan majelis ta'lim bulanan. Insyaallah membaca kitab As-Salatu Salah. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Kita ambil ringkasnya aja lagi lah, karena kitabnya sama yang dibaca dalam Syiarus Salikin. Sahlan apabila selesai memberi salam, hendaklah menaruh tangan kanan pada ubun-ubun dan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahumma dhhab anni hamma wal hazan. Ananya setelah baca Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri, tangan kita ditaruh di ubun-ubun tangan sebelah kanan. Kemudian taruh ubun-ubun, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahumma dhhab anni hamma wal hazan. Ya ubun-ubun turun ke bawah. Rasulullah SAW seperti menyapu pada turun ke bawah. Tangan kita bisa dicium sampai ke hidung, tangan dicium. Jahiran nyapu, tapi kita punya jajah dari guru. Sebenarnya kali disapu muka, ada bekas bebek ya, turun aja dia ke hidung. Yang diingatkan yang bacaannya itu aja. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahumma dhhab annil hamma wal hazan. Bismillah, dengan nama Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang bersifat Rahman, pengasih, Rahim, penyayang. Ya Allah, hilangkan dari hatiku, pikiranku samanya, segala nang sedih dan segala nang duka cita. Nah, itu banyak kita, walaupun ada hukum fardu, sunnah aja, sangat baguslah kalau dikerja agar supaya selesai salat lalu hati kita diberi Allah ketenangan jiwa,
keyakinan yang kuat, karena asbabnya itu tadi sedih dan duka cita itu, lalu jiwa kada tenang, jiwa itu kada tenang, berguncang keyakinan diri kita, berguncangnya. Jadi amalkan itu tangan membaca asyhadu la ilaha illallah, tangannya nah ini pulang menaruh ubun-ubun turun ke bawah sampai ke hidung, dicium tangan. Allahumma dzab anna hamala wal hazan anil hama wal hazan. Yang ada bisa bacaannya mengerti tujuannya. Ubun-ubun itu tempat putaran roh kita. Roh itu berputar sehari itu 5 kali dia mutar. Putaran roh itu memang menjaga orang, menanya orang berperang. Ya perang sabil jangan karena batin kita aja, kada jangan mati. Kalau anak sudah ada apa-apa. Artinya wadah badan ini putaran 5 waktu. Masuk di ubun-ubun malah masuk sulbi, masuk jantung, ini seluruh ada di situ putaran. Isi dari seluruhnya adalah yang kita seolah-olah dengan hati, dengan lidah, dengan gerakan. Seluruhnya bahagia dengan Allah Ta'ala. Ada hanya sekadar mulut aja. Dari itu Rasulullah begitu berdoa maka beliau mengangkat tangan. Doa yang baik beliau begitu doa seperti ada kata bala, beliau membalik. Padahal pada perlu tangannya apa juga. Lawan Allah, tapi beliau melajari kita. Sangat indahnya kalau bisa beribadahnya itu hati, mulut, dan anggota. Seluruhnya itu. Jadi kada tanggung, kada semuaan. Selesai maka sunnah kita baca wirid yang sudah biasa kita baca. Wiridnya itu dari Abdullah Al-Haddad agar supaya mati husnul khatimah. Dan ia punya susunan memasyhurkannya itu amaliyah wirid kita. Nah kebanyakan dari Syekh Salman Al-Madani. Dari situ menyambung satu kerampaian terus wirid yang kita biasa punya dasar juga. Mata Quran ini yang mentai beda wiridnya. Mentai panjang maghrib dan subuh. Mata Quran biasa wiridnya. Yang disusun oleh dan guru Sin Qadri itu yang dipakai orang di Matapura biasa. Maksudnya amaliyah kita itu berisilah maknanya guru jangan mahayat tahu surangan aja. Itu dinamai nafsu. Bisa ya orang baca apa aja bisa, tapi kalau ada guru nafsu ngarannya. Guru itu untuk menghilangkan wujud nafsu. Karena supaya beramaliyah karena Allah. Kita bisa setelah Rasulullah melajari apa aja, tapi Rasulullah punya batas agar supaya ada guru itu Rasulullah tadi, lalu ada wujud nafsu. Sehingga beliau menutup mana lagi ba'an sunati pada Islam ini. Siapa kena mengikut sunnah atau lain guru kami orang berlalu aja. Berlalu bisa, nah ikut aja, marah jauh aja.
ilmu itu punya dasar, dia punya didikan dari guru, dan ia punya bahwa hubungan dengan antara tauhid, antara syariat. Tauhid itu hakikat, syariatnya itu gawiannya. Ada mahayat tahu sembarangan. Dan banyak kan kita hanya sekadar bisa hafal aja. Hafal karena mendengar di kampung orang Bawidit itu hafal, tapi kan tahu riwayat mana diambil. Ayat tahu ngarannya. Nah, di situ ada bikin nafsu, periksa aja. Jikalau dibedah, dilihat aja, ada unsur lillah, nafsu aja. Saya bisa itu aja. Pembuktiannya kan ada tunduk, malah dia aturakan dahulu oleh guru, oleh Rasulullah kan ada tunduk. Datanglah seorang, saya tidak pernah tidur malam hari, beribadah aja. Rasulullah, saya tidur, kadang saya bangun, kadang saya tidur. Datanglah kepada Rasulullah, saya tidak pernah berbuka, saya puasa terus saja. Rasulullah, saya kadang berbuka, kadang puasa, artinya sunnah. Datang seseorang kalau masalah kehidupan di dunia seluruhnya, saya tidak punya keluarga. Rasulullah, saya punya keluarga. Itu kan sudah percontohan, maka orang yang melebihi itu nafsu. Ditutuplah oleh Rasulullah dengan kalimat itu. Orang mahya atau mahaurun aja. Itulah kalimat man ragiba an sunnati, itu sangat tegas, dan itulah yang dipakai oleh seluruh ulama. Maka mereka punya panduan masing-masing. Nah, ini ahli sampai ini aja, ini sampai ini, semua punya dasar yang isinya untuk membimbing umat dengan dasar supaya beramaliyah, jangan karena nafsuan. Ada tahu dia apa? Nah, lalu sebahagiannya wirid-wirid itu oleh Abdullah Al-Haddad, itu unsurnya agar supaya mati husnul khatimah. Orang baca wirid dan pelihara husnul khatimah, dan wirid itu melihara daripada gangguan syaitan, tipu daya dan seluruhnya. Wirid itu kan membaca amanah Rasul ayatul kursi di malam harinya terpelihara seluruh gangguan syaitan dan binatang-binatang yang dari mudarat, ada pecahan mudaratnya. Artinya memang sudah disusun oleh Rasul, diambil satu persatu seluruhnya, dan itu bukan dari Rasulullah, datangnya dari Allah. Rasulullah tidak menyuruh dan tidak mencontohkan, kecuali memang Allah mencontohkan. Adanya menyuruh kayak ini dan seterusnya. Bahari sangat panjang metafora itu wirid kita dengan Yasin, kemudian habis maghrib baca tabarak, habis maghrib itu ada karatun ratib al-atas, habis isya baru ratib al-haddad. Habis isya nah kita ada di majelis itu ratib al-haddad, bukan al-atas. Nah, Umar bin Abdul Al-Atas itu guru daripada Abdullah Al-Haddad. Sangat dekat silsilah sanad Abdullah Al-Haddad dengan Habib Al-Haddad yang tempat guru bangil kubur itu sangat dekat sangat sama Abdullah Al-Haddad. Dia punya silsilah sanad. Guru bangil minta izin di sana untuk pemakaman, di situ ada kubur di depan, dalamnya itu Al-Haddad. Artinya bahasa kita ada peradaban, cara orang beramaliyah ada juga peradabannya. Kita pun mengamalkan ada peradaban cara. Orang belajar kitab ada peradaban cara. Nah, maulah cara supaya jangan kanaksuan. Kalau kanaksuan ya akhirnya di dalam hal ihwal yang kita kerja hasilnya itu sia-sia. Ada di manfaat. Orang pondok dari awal di bawah dia belajar cara menulis, cara membaca itu nahu, cara menulis itu dengan melatih.
Sehingga dilatihlah di majelis tulis, mereka menulis di buku dengan mana arti daripada kitab itu. Itu sebenarnya melatih, akhirnya 10 tahun berikutnya bagus tulisan, karena terlatih, bagus bacaan karena terlatih. Artinya seperti itu ya semuanya, sistem dari bawah dulu, setelah itu baru dari atas lagi mempelajari ada hadisnya, pelajari ada tafsirnya, pelajari ada sejarahnya, terus seperti itu sampai ke atas lagi. Baru kitab itu tersusunlah fikih antara tingkatan-tingkatan. Yang awal belajar tingkatan yang di bawah, naik Salah Sitin, naik Bajuri, naik Al-Talibin, naik lagi Fathul Wahab. Fathul Wahab cukup kalau hanya tinggal di Indonesia untuk menghadapi negeri kita. Menjadi kabdi cukup di situ. Setelah itu baru orang mempelajari kutubus sittah hadis. Imam Bukhari di dalam hadis Imam Bukhari mazhab arba'ah bisa sampai lebih pada itu. Kalian baca apabila kalian mengerti, ya kan nafsuan kalian, karena ini hadis Imam Malik ini hadisnya Hanbali ini. Kita sahabat aja. Ambil lalu bingung, kenapa ini sikung ini gini. Nah, itulah makna nafsu. Kita belajar tentang ilmu hakikat tidak sembarangan sih. Tauhidlah lalu di otak kepala. Kemudian dia melihatnya, ada bisi guru. Ditingkatkan oleh guru, tambahi Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak wujud kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah, harap rahmat, nikmat dan anugerahnya. Lalu dijalankan orang jalan situ. Karena makna dari itu ada berubah daripada makna la ilaha illallah. Kalau kitanya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kan Allah Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah Allah. Itu kan dasar orang masuk Islam. Orang mengamaliyahkannya dia mau makna berbeda, tapi di dalam makna musyahadah amaliyah. Sehingga makna Muhammad Rasulullah itu tidak makna Muhammadnya itu dimaknai, tapi makna kandungannya. Harap rahmat, nikmat dan anugerahnya. Maka belajarlah di dalam nikmat, rahmat dan anugerahnya. Setelah Allah membuka rahasia itu, timbul di dada ini kada ragu lagi. Hanya membuka kita ma'rifat dasar. Disuruh oleh guru mutalaah, ini aku baharin, ini mutalaah itu. Guru, aku akhirnya paham nih masalah itu. Akhirnya kitab kayak apa aja ada masalah lagi karena dia tersusun rapi. Kita tahu bahwa ini tidak benar, nah ini yang benar. Artinya jangan coba-coba membaca kitab Ahlul Batin kalau ada di bawah dasarnya kuat. Kita tabawa, ada bisa kata tabawa di dalam membaca itu seolah jadi diri kita padahal lahir. Itu hanya membaca, belum jadi. Maka di situ dilihatlah seluruh perjalanan guru-guru kita. Mereka mampu untuk membahas kalimah-kalimah itu merubah. Sebenarnya ini yang benar, ini sebenarnya salah, ini yang ketinggalan, ini lebih. Berarti dia punya dasar yang sangat kuat. Ada sembarangan nih kita kurang untuk kita berani mengatakan ini lebih dan ini kurang. Nah, ini seharusnya ini hurufnya. Apabila ada dasar yang kuat di bawahnya, kita berbahaya. Tapi dengan makna sama tadi, karena kita diberi makna ada guru di atas yang mereka memberi percontohan pada kita, kita mencontoh mengikut perjalanan tata cara guru-guru kita.
Setelah itu ya berdoa, habis baca wirid salat berdoa lah. Wirid yang paling ringkas Anda ambil dari datanglah sahabat Rasulullah SAW, orang yang tak ada duit. Ya Rasulullah, kami ketinggalan amal. Kalau masalah zakat kami kada kawa, sedekah kami kada kawa, bahaji kami kada kawa. Susah, bagaimana bisa? Oleh Rasulullah SAW, kamu baca saja selesai salat, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, kamu tutup menjadi 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahumma qulhamdihi wa la kulli syai'in qadir, 100 jumlah. Kamu diberi Allah lebih daripada orang membacakan, lebih daripada orang bersedekah, lebih daripada seluruh dengan harta. Maka disimpanlah amaliyah itu oleh sahabat yang susah-susah. Lama-lama karena ini hadis Rasulullah, keluar hadis, maka diamalkan juga oleh orang sugih. Lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kami ketinggalan lagi karena orang-orang kaya itu amaliyah ini juga. Maka oleh dari fadlullah, itu kurnia Allah. Karena kalau dia pahit, kalau Allah memberi kurnia yang seharusnya jadi amaliyah orang itu diamalkan juga oleh orang yang iya punya harta apa, selain ia bersedekah, ia berzakat, ia bisa berhaji, membantu orang seluruhnya, amaliyah itu lagi tambahnya. Seluruhnya itu maknanya bahwa kita ada didikan. Didikan itulah dihargai. Kalau kan didikan nafsu semua, karena kan ada yang mendidiknya. Jadi kalau tidak seperti itu, maka semuanya akan menjadi aulia, semuanya menjadi ulama, semuanya menjadi orang saleh. Tapi lulus di pondok ratus, tidak semua ratus menjadi ulama. Tergantung ia mengambil didikan gurunya itu, menghargai guru. Kita bisa apa seluruhnya, tapi hargai guru. Dia punya guru sih. Dia punya gurunya, dan dia punya gurunya taruh sampai. Seluruh apa aja begitulah. Kadang ulun suruh apa baca doanya karena kan doa maulid itu menghargai pengarang. Tapi yang doa itu yang dibaca, jangan doa yang melayang. Pengarang untuk menulis surat, kemudian menulis doanya, menulis apa. Walaupun menurut kita ini sangat intim, tapi dia punya karangan sendiri. Kalau kan bisa menghargai orang, mana bisa menghargai diri kita. Kita bisa menghargai diri kita kalau bisa menghargai orang lain. Kita bisa menghormati diri kita, bisa menghormati orang lain. Kita bisa menjadikan orang lain makna seluruhnya baik, baru diri kita bisa baik. Kalau ada, kita akan seperti menyalahkan orang, diri kita rasa baik aja. Apabila ada salah, ini gara-gara simpulan, itu ada bertanggung jawab hidup, ada punya pendirian diri. Kalau salah, ya salah. Jangan dinisbahkan kepada orang lain. Dari itu didikan seluruhnya. Sahabat pernah waktu dia berperang, kemudian dia membunuh orang, mengatakan la ilaha illallah. Tanya dia, bagaimana kamu nanti ketemu di sisi Allah dengan orang mengatakan la ilaha illallah? Artinya Rasulullah melajari tanggung jawab sendiri. Sebenarnya beliau mampu. Di zaman Rasulullah SAW ada orang perang, akhirnya meninggal dia. Sebelumnya oleh Rasulullah SAW agama ini akan diperkuat oleh orang-orang yang memperbuat perbuatan yang tidak baik. Ini hajadin la yu'adu la yu'ayyadu bil fajir. Ini agama akan diperkuat dengan orang yang fajir. Maka sahabat seluruhnya lihat apa seluruh yang terjadi. Dan ternyata di waktu ia mau meninggal dunia,
Ia menusuk dirinya sendiri karena tidak tahan dia dengan sakitnya perang Sabir. Seharusnya yang dia capai kan mati syahid, tapi kadang mati dia tusuknya diri, maka mati dia. Maka oleh Rasulullah, dia pindah, itu orang masuk neraka. Padahal perang Sabir ya. Padahal kalau kita lihat Rasulullah mampu mengambil orang itu, jangan masuk ke neraka. Tidak ada artinya bisa hanya membunuh dirinya aja. Dengan syafaat Rasulullah. Apa pelajaran Rasulullah? Bertanggung jawablah diri, jangan menyalahkan orang lain. Itu rahasia yang beliau seolah melepas tanggung jawab, bahwa syafaatku kepada orang-orang ahli kabair min ummati, orang yang berbuat dosa yang besar dari umatku. Tetapi begitu praktik dalam kehidupannya, beliau mengajarkan kita bertanggung jawab dengan diri kita, jangan menyalahkan orang. Itu orang yang paling konyol hidup. Apa menyalahkan kita lah, bertanggung jawab seluruhnya. Artinya di dalam hal ehwal kehidupan kita ya, kita apa nanti kerja, kita lah yang sama dengannya. Kita tidak akan menisbahkan kepada orang lain. Kemudian dari itu maka hendaklah mengamalkan tafakur, berdoa, selesai berdoa, tafakur dia suruh oleh beliau. Sabda Nabi SAW, tafakur sa'atin khairun min ibadah sitin sana. Bermula tafakur pada masa yang sedikit lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Tafakur yang hasil di dalamnya mengaku kesalahan, minta ampun dan taubah. Ini martabatnya martabat orang awam. Gan sifat 20 aja. La ilaha illallah, Allah nang kaya ulun bahajat wan Allah Ta'ala. Gan situ ajanya. Selesai assalamualaikum, kemudian naruh tangan di ubun-ubun, bismillah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur Allah madhhab anil hamma wal hazan, turunakan, maka ciumlah tangan kita, tangan tadi bekas mengatakan kalimah la ilaha, tangan menghadap pada Allah supaya mengerti. Selesai suruh tafakur. Tafakur apa? Karena kita berhajat kepada Allah. Allah nang kaya, kita nang berhajatnya ini diperintahnya lalu punya kesalahan. Hidupnya ini basi salah. Akuilah salah itu kepada Allah. Dengan perjalanan hidup kita mengingat dan seterusnya, selesai salat untuk menghilangkan agar supaya salat kita selesainya bersih jiwa dengan pengakuan kita punya kesalahan, maka bisa mengingat di situ. Kaifiyat tafakur bahwa dibaca 2 kalimat syahadah dengan perlahan-lahan serta hadir makna keduanya. La ilaha illallah itu maknanya adalah mustaghniyan an kulli ma siwa muttaqidan kullu ma'adah illallah. Ada danang kaya daripada sesuatu, berhajat sesuatu kepadanya oleh Allah. Masuklah kita seluruh apa hadir makna itu. Apabila mengamalkan itu aja, maka kalimah yang laknya itu dari kanan ini dia terus masuk ke pusat, kemudian dia membentang ke kiri. Itu huruf lanya. Naiklah kalimah illah, kanan sebelah kanan naik ke atas, illahnya ke otak, illallah turun ke bawah ke hati, illah tenggorokan, Allah di hati, hembus nafas sedikit. Itu kalau kita ingin makna kalimah la ilaha illallah itu. Nah, adapun tafakurnya tadi dia dalam rasa 3 kalilah kalimah la ilaha illallah itu, kemudian diam sebentar, ditahan nafas, maka di situ tafakur. Ada yang mengampuni kesalahan kita kecuali Allah, ada yang memelihara kita dari seluruh kehidupan kecuali Allah. Takut di dalam kita beramaliyah Allah pada menerima, mengharap di dalam beramaliyah Allah menerimanya. Nah ini dinamai martabatnya mukmin.
Kalau inya di atas daripada ini, kada ada tafakur. Ini masih ada. Kenapa? Karena Allah kaya kita bahajat, ada kitanya tapi bahajat. Bersifatlah kita tadi lemah, bersifatlah kita tadi seluruh kekurangan. Nah itulah nang bahajat kepada orang nang kaya dan nang sampurna. Kemudian di waktu marhan nafas itu lalu hati bisa jahir kalidah Allah Hayyun Qayyum Daimun Baqi. Nah itu 5 asma itu untuk menghilangkan akuan kita. Allah zat yang wajib adanya, Hayyun zat yang hidup, Qayyum zat yang berdiri sendirinya, Daimun zat yang senantiasa adanya, Baqi zat yang kakak. Ada lagi nang lain kita nih kada ada juga sudah, maka dinamai selesailah bicara seluruh perkara hubungannya kepada makna as-salah. Innal musalli munajjin rabbah, bahwa orang salat itu ia bertutur kata dengan Tuhannya, pengakuan dirinya, mengakui Tuhannya dan ia mengakui dirinya. Ditutuplah dengan kalimat Allah Hayyun Qayyum Daimun Baqi. Kalau inya mau di situ, kalau inya kada menutup itu cukup, tutuplah dengan kalimat talqin zikir La ilaha illallah 3 kali, tutup Muhammadur Rasulullah dengan berbuka mata. Maknanya ada yang ada hanya Allah, berisi zat, berisi sifat, berisi asma, siapa tabuka mata Muhammadur Rasulullah. Tapi Allah Ta'ala memberi kita ada kekasihnya yang bernama Muhammad. Jahillah namanya di badan kita, jahillah rahasianya di dalam jiwa kita. Selesai itu. Jadi kalimat himpunan dari kalimat La ilaha illallah Allahu Akbar Lillah. Kalimatnya itu terhimpun di dalam martabat orang salat tadi. Allah itu ya isyarat zat sifat asma af'al. Akbar isyarat sifat nang jahir kepada perbuatan. Kemudian iradat ilmu hayya. Akbar disusun orang berdahulu. Nah itulah makna seseorang perlunya agar supaya ibadahnya itu bernilai. Awalnya Allah Akbar, tengahnya lillah, akhirnya la ilaha illallah. Himpunan seluruhnya ini makna hakikat sembahyang. Awalnya model kayak dibaca, model kayak diingatakan, sudah jadi kada lagi. Itu dibaca kayak itu juga, kada dibaca kayak itu juga. Nah ini di dalam makna martabat orang mukmin yang ia mengharap agar supaya masuk di dalam makna wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, isinya ya kandungan takwa itu salat. Dalamnya ada mengajak perintah, dalamnya ada menjauhi larangannya. Ada salat aja tuh. Kelebihan salat itu masuk di dalam sifat takwa. Ya ja'al makhraja, Allah jadikan perkaranya lapang aja. Wa yarzuqhu, nah ini yang banyak orang cari ini. Allah beri rezeki min haitsu la yahtasib, ia kada menyangka. Kada menyangka dari jenis kita, karena kita ada mengetahui tentang rahasia Allah kecuali Allah. Rezeki itu jaminan Allah, umur jaminan Allah. Sebagaimana Allah menjamin kita hidup, seperti itu juga Allah menjamin rezeki kita. Tidak ada sesuatu yang menambahi dan yang mengurangi, kada ada, kecuali dengan izin Allah. Rezeki itu kada berkurang, kada bertambah, kecuali dengan izin Allah. Hanya asbabnya saja, asbab rezeki berkurang, asbab rezeki bertambah.
Sebagiannya asbab rezeki orang tambah kurang, ada berkah karena kotor orangnya. Ada tapi mau membersihi diri sembarangan aja. Jadi mana bersih itu ada benajis, ada kotor apa baiknya. Apalagi kalau mengamalkan wudu itu sangat istimewa. Nah, orang mau di dalam pondok wudu itu ada batal wudu lagi batal untuk menjadikan ilmu itu nur, nur. Akhirnya dapat paham. Kita lain orang pondok ini ya sekurangnya jangan penajis makami bebasuh. Ada sing basuhan mana malit. Itu mengurangi rezeki. Ada mau pina pas rezeki pina naik turun nak menderusuk kayak orang mainan pelongsoran aja dan naik turun orangnya kadang menjaga itu. Sebahagiannya ada punya kekuatan melatih diri imbah subuh tuh guring aja gawian. Wah, diri ini lemah habisannya karena guling-guling lemah timbul ada penyakit habisannya apa? Karena awal lagi berusaha macetlah rezeki. Maka di situ asbab Rasulullah tidur setelah salat subuh itu menghilangkan atau menahan rezeki. Ya memang itu karena itu menimbulkan wujud penyakit. Di bawah berjalan lah dahulu di bawah apakah dahulu yang sudah tidak lapahnya guring. Kecuali kita puasa itu kan kada guring malam akhirnya subuh guringnya asalnya sama yang subuh ini kada bisa bayangan. Itu pengalihan manusia ngarannya kan ada aja kekurangannya. Nah, ini kan manusia artinya belajar mbah subuh itu berjalan tidak mengantuk aja. Nah apakah dulu supaya kada mengantuk makan bumbun kah ada ngantuknya biar dimasuki bungkus lagi makanan bodoh nang karas. Artinya kada mulai guring juga. Jadi belajarlah itu seluruhnya tadi agar supaya itu dan seluruh kita naumun ba'da subuh tamna'u rizqa. Tidur sesudah salat subuh itu akan menahan luasnya rezeki. Kenapa? Itu tadi karena timbul penyakit gari orang buat habis dah. Nang tabungan tadi gara-gara buat aja. Anak berusaha kadang-kadang lagi acet habisan adanya langsung kan. Nah itu aja untuk mudah diingat dah. Jadi mbak subuh itu berjalan apa dulu nyarpin mengantuk bisa berukuk penyakit ya. Penyakit kamu ditaguk rukuknya. Tahu daripada asap ini panas ditaguk dia juga. Ya taguk masuk ke kamar. Jangan ditaguk tak keluar. Orang kan tidak tanah. Orang hanya melaluakan di mulut rokok itu asap keluar lagi. Ini kan dia ditaguk, ditahani. Itu habisannya hantamnya lambung, habisannya hantamnya ginjal, tak tahan. Di saya ini itu maturnya supaya berokok juga tapi tetap sehat juga. Orang manginang sehat juga, orang bahari untuk mulut apa semua. Ini aja sekadar kita untuk menambah keberkahan. Jadi kitabnya ini kita akan baca lagi karena ini mudah jadi baca. Asal-asalan kalangan Abdurrahman Siddiq sama aja Ma'rifat. Belum beberapa guru jajah ya. Dari sanatnya sama aja yang ini sudahnya Ma'rifat surah daripada hakat aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, manjangkan umur kita selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma boleh yang berakasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin yang berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Bismillah surat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
شلت وشم أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وصل رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم انصر سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة بعد الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أهون علينا بصبرة ونجاة من النار وفن الشر. ربنا قلوبنا تملك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم